Halo guys, jumpa lagi dengan saya Kak Hasdar. Kali ini kita mau membahas untuk BTCLS series yang ketiga. Pembahasannya Cardiopulmonary Resuscitation atau CPR. CPR atau resusitasi jantung paru adalah tindakan memberikan pijatan jantung dari luar dan sekaligus memberikan pernafasan buatan dengan maksud mengembalikan fungsi jantung dan paru pada korban. CPR ini sebaiknya dapat dilakukan oleh semua lapisan masyarakat yang merupakan first responder. Pelaksanaan CPR atau RJP dengan memompa secara cepat dan kuat sesegera mungkin yang bertujuan untuk meningkatkan kelangsungan hidup atau survival bagi korban. Ada namanya juga chain of survival atau rantai penyelamatan. Jadi gambarannya itu pada saat kita menemukan pasien, kita menghubungi petugas medis atau klinik atau rumah sakit terdekat. Lalu kita bisa melakukan RJP dulu. Jika memang ada AED, alat pacu jantung, itu bisa kita lakukan dengan AED. Lalu kita rujuk ke rumah sakit dan di sana bisa dilakukan tindakan selanjutnya. Itu ya namanya rantai penyelamatan. Nah, tapi kalau untuk guideline-nya, jadi ketika kita berhadap, sekarang yang paling update itu di AHA Guideline for CPR itu 2020. Konsep pertolongannya disebut DRCAB, masih sama dengan AHA 2010, DRCAB juga. Nah, DRCAB merupakan singkatan dari danger atau identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya itu kita mengamankan bahaya dulu. Kalau kita lihat korban, kita amankan diri sendiri dengan menggunakan sarung tangan atau handscoon. Aman lingkungan, pastikan lingkungan itu tidak berbahaya bagi kita dan si korban, dan amankan korban. Pastikan jika korban berada di lingkungan yang berbahaya, kita amankan dulu ke lokasi yang aman. Itu namanya danger atau identifikasi bahaya. Selanjutnya, respon, R atau respon. Cek respon dengan cara panggil korban. Pak, Bu, Bro. Kalau tidak merespon, kita coba tepuk pundak korban. Atau beri rangsangan nyeri seperti cubit ujung kuku atau cubit di daerah perut atau cubit di daerah mana saja yang sekiranya bisa membuat dia sadar. Tapi di daerah yang normal-normal saja. Jika memang masih tidak ada respon, segera minta bantuan atau call for help. Selanjutnya C, chest compression atau kompresi dada. Nah, jadi kompresi dada ini kita harus melihat beberapa faktor. Kompresi dada itu dilakukan 30 kali kompresi dengan pemberian 2 kali bantuan pernafasan. Itu disebut satu siklus 30:2. Dan yang harus kita lakukan teknik kompresinya, posisikan diri penolong di sebelah badan korban, pastikan korban di posisi terlentang di atas alas keras dan rata. Tempatkan tangan di tengah dada korban. Tekan cepat dan keras. Tekan sedalam kurang lebih 6 cm. Kecepatannya 100 kali per menit. Dan pastikan dada ke posisi awal kembali atau recoil. Dan minimalkan interupsi. 4 faktor atau 5 faktor yang mempengaruhi keberhasilan kita. Di mana keberhasilan kompresi itu bisa dilihat dari kedalaman kompresi 5-6 cm, kecepatan kompresi 100 kali per menit, minimal interupsi, berikan jeda untuk recoil. Selanjutnya A, airway atau bukan jalan nafas. Teknik pembebasan jalan nafas ada namanya head tilt chin lift manuver, yaitu angkat dagu, tengadahkan kepala. Ini untuk jika kita melihat pasien tersebut tidak ada
resiko untuk fraktur servikal atau trauma. Jadi kalau ada curiga fraktur servikal, kita menggunakan jaw thrust atau dorong rahang bawah dan chin lift, angkat dagu. Itu rekomendasinya. Selanjutnya B itu breathing atau pernafasan. Saat melakukan CPR, kombinasinya itu memberikan 2 kali nafas. Jadi 30 RJP, 2 kali pernafasan. Bantuan nafas sebaiknya digunakan menggunakan BVM atau back valve mask atau biasa disebut ambu back. Apalagi sekarang untuk kondisi COVID itu sebaiknya tidak usah diberikan bantuan nafas. Kita melakukan RJP saja selama 5 siklus. 1 siklus 30 kali RJP berarti 150 kali RJP. Karena kondisi COVID. Kalau bukan COVID, kita seharusnya memberikan bantuan pernafasan 2 kali setiap 30 kali RJP. Jika nadi sudah teraba atau sudah ada tanda kehidupan, jika setelah dilakukan CPR dan nadi sudah teraba, lakukan penilaian pernafasan dengan cara melihat pergerakan dada. Penilaian dilakukan maksimal 10 detik. Apabila penderita bernafas tetapi tidak sadar, maka penderita posisikan pada posisi pemulihan. Posisi pemulihan dilakukan untuk mencegah terjadinya aspirasi karena cairan air liur dan muntah. Biasa disebut recovery position. Apabila penderita tidak bernafas, berikan nafas bantuan sebanyak 10 sampai 12 kali per menit. Selanjutnya, kita akan membahas kematian. Kematian akan timbul bila sel tubuh tidak mendapatkan oksigen. Jaringan vital seperti otak dan jantung yang akan rusak paling dahulu, dan kematian biasanya disebabkan kerusakan otak dan jantung. Ada 2 kematian, kematian klinis dan kematian biologis. Mati klinis, penderita dinyatakan mati secara klinis apabila berhenti bernafas dan jantung berhenti berdenyut. Kematian klinis mungkin masih dapat dirubah menjadi hidup kembali apabila dilakukan RJP. Selanjutnya mati biologis. Kerusakan sel otak mulai 4-6 menit setelah berhentinya pernafasan dan sirkulasi. Setelah 8 menit biasanya sudah terjadi kematian biologis. Manusia mulai membusuk dan penderita ini tidak dapat dihidupkan kembali. Nah, jadi kita harus tahu tuh. Pokoknya batas waktu kita itu sebaiknya kurang dari 10 menit kita bisa memberikan atau tanda-tanda kehidupan kembali, gitu ya. Mati biologis ada beberapa tanda-tanda. Jadi tanda kematian pasti seperti kebiruan atau livor mortis, tanda merah tua sampai kebiruan pada bagian tubuh yang terbawah pada penderita dalam keadaan terlentang pada pinggang bagian terbawah. Kekakuan atau rigor mortis, anggota tubuh dan batang tubuh kaku mulai 4 jam menghilang setelah 10 jam. Pembusukan yang nyata terutama bau busuk. Cedera yang tidak memungkinkan penderita hidup seperti putusnya kepala dan lain-lain. Dalam keadaan darurat, jarang terjadi bahwa penderita sudah menunjukkan tanda-tanda kematian pasti. Dalam keadaan ini tetap dilakukan RJP. Jadi RJP saja minimal kita sudah memberikan bantuan, mau itu hidup ataupun tidak, gitu ya. Selanjutnya ada posisi recovery atau posisi pemulihan. Penderita yang sudah pulih kembali denyut jantung dan pernafasannya setelah dilakukan CPR itu dimiringkan agar tidak terjadi muntah atau tidak mengeluarkan cairan yang bisa masuk ke paru-paru jika posisinya terlentang. Nah, jadi kesimpulannya urutan RJP itu atau untuk urutan CPR itu yaitu CAB. Urutan RJP CAB bisa dilakukan pengenalan awal, tidak sadarkan diri,
tidak teraba nadi dalam 10 detik, kita lakukan kompresi atau RJP. 30 kali RJP, 2 kali pemberian nafas. Airway dan breathing. Berikan 2 kali nafas buatan dengan posisi jalan nafas terbuka setelah 30 kompresi. Bila terpasang alat bantu jalan nafas, berikan nafas setiap 6-8 detik atau 8-10 kali per menit. Hal yang harus diperhatikan, sirkulasi atau periksa nadi. Periksa nadi itu bisa di nadi karotis atau bisa juga di brachialis atau femoralis. Titik kompresi dada di antara puting susu pertengahan bawah sternum atau tulang dada, di bawah garis puting susu. Metode kompresi, tekan dengan keras dan cepat, menggunakan tumit tangan atau 2 tangan, menggunakan 1 tangan juga bisa, menggunakan 2 jari untuk anak bayi. Kedalaman kompresi 5-6 cm, jumlah tempo kompresi kurang lebih 100-120 kali per menit. Airway atau jalan nafas, jika kondisinya korban non-trauma atau tidak trauma, bisa menggunakan manuver head tilt chin lift. Jika dicurigai fraktur servikal atau trauma, menggunakan manuver jaw thrust. Sekian untuk pelajaran kali ini. Semoga bisa diresapi dan bisa dimengerti. Ada pertanyaan nanti bisa lewat DM saja. Goodbye.